إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lebih lanjut pada pengajian kita pada pagi hari ini saya mohon dimaafkan karena pagi-pagi sudah bikin tidak mood orang salat subuh. Jadi imam kok suaranya pas serik sekali. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu maha mulia. Artinya meskipun satu Mojokerto ini semua sholat subuh berjamaah, semua duduk untuk mengikuti kajian subuh, itu tidak akan menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, meskipun orang satu dunia ini tidak ada yang mau sholat subuh, tidak ada yang mau berinfak sekalipun, itu pun tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berdirinya kita ini untuk sholat, kita menyumbangkan sebagian dari harta kita, entah itu untuk masjid, entah itu untuk nyantuni fakir miskin, yatim dan du'afa, itu bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi itu semuanya kembalinya kepada diri kita masing-masing. Nah itu seperti yang sedang berpindah-pindah itu untuk diri panjenengan sendiri, bukan untuk takmir, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sebesar sekecil apapun yang kita keluarkan, itu kelak kita akan menikmatinya, itu kelak kita akan melihatnya tatkala kita nanti dalam keadaan detik-detik terakhir kematian kita ataupun sakaratul maut. Dalam sebuah kisah yang sangat populer di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menanyakan satu persatu di antara para sahabat yang selalu hadir, akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata mempunyai perhatian, terutama kepada para jamaah yang aktif untuk menunaikan sholat berjamaah bersama beliau. Jadi di dalam kisah yang sangat populer itu disampaikan bahwasannya ada seorang laki-laki yang dia selalu menjaga sholatnya. Kalau sholat orang itu selalu berada di shaf yang pertama di sebelah kanan. Maka tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan orang itu sedang tidak ada di tempatnya, ketika itu sedang menjalankan sholat subuh seperti kita, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, di mana orang itu, di mana teman kalian itu?
mungkin masih dalam perjalanan ya Rasul. Ditunggulah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat ditunda. Setelah ditunda beberapa waktu kok belum datang juga. Akhirnya salat pun disegerakan karena khawatir waktunya yang semakin pagi semakin siang. Seusai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menunaikan salat subuh, beliau bertanya, siapa yang tahu tempat tinggal ataupun rumah dari teman kita yang biasa sholat di sebelah kanan, yang hari ini tidak ikut sholat berjamaah? Maka di antara para sahabat pun menyanggupi, kami tahu ya Rasul. Akhirnya diantarkanlah Rasulullah dengan beberapa sahabat ke rumah orang tersebut. Ternyata Pak, rumahnya jauh. Maka sesampainya Rasulullah di hadapan rumah sahabat tersebut, Rasulullah pun bertanya, betulkah ini rumahnya sahabat fulan? Keluarlah istri sahabat itu dan mengatakan, betul ya Rasul, ini rumah suami saya. Kemana suamimu? Kok tidak ikut sholat berjamaah hari ini? Dijawablah oleh sang istri, suami saya telah meninggal ya Rasul pagi tadi. Maka para sahabat yang ada pun kaget dan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian sang istri bertanya, ya Rasul, namun ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan yang tidak kami pahami, yang diucapkan oleh sang suami tatkala akan meninggal. Apa itu, kata Rasulullah? Maka sang istri pun menceritakan tatkala akan meninggal, sang suami itu berujar seperti orang yang menyesal sambil mengatakan, ya Allah, kenapa tidak yang lebih jauh? Ya Allah, kenapa tidak yang lebih baru? Ya Allah, kenapa tidak semuanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum dan menerangkan apa yang diucapkan oleh sahabatnya yang meninggal barusan saja itu. Rasulullah tersenyum dan mengatakan, suamimu itu diperlihatkan amalan dia tatkala dia selalu menempuh jarak yang jauh untuk sholat berjamaah. Allah tampakkan amalan itu dan balasannya di detik-detik terakhir tatkala suamimu itu sakaratul maut. Artinya tatkala nampak bahwasannya pahalanya orang yang berangkat berjalan ataupun menempuh jarak yang jauh, tatkala diperlihatkan besarnya pahalanya, maka orang yang dalam keadaan sekarat pun menjawab, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Artinya kalau seandainya saja rumahku lebih jauh dari biasanya, maka pahala yang aku peroleh pun akan lebih besar, akan lebih indah. Kemudian diterangkan oleh Rasulullah, kenapa suamimu tadi itu mengatakan, ya Allah, kenapa bukan yang lebih baru? Maka disampaikan oleh Rasulullah, suamimu itu diperlihatkan bagaimana dahulu tatkala dia suatu ketika di musim dingin keluar untuk sholat, karena
di musim dingin sangat menusuk, akhirnya suamimu menggunakan baju double, yang dipakai di dalam itu yang paling bagus, yang di luar itu yang lama. Maka tatkala di luar rumah dia mendapatkan ada laki-laki yang kedinginan, yang membutuhkan pakaian, dia mencopot bajunya yang paling luar dan dia tetap menggunakan pakaian yang dalam yang lebih baru untuk ke masjid. Maka tatkala Allah menampakkan bagaimana besarnya pahala, lantas suamimu mengatakan, ya Allah, kenapa tidak yang lebih baru? Kenapa tidak pakaian yang baru yang aku berikan kepada laki-laki itu? Artinya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala seseorang dalam keadaan sakaratul maut, detik-detik terakhir nyawanya itu akan berpisah dari badannya, itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segala amal perbuatan yang dia kerjakan di masa hidupnya. Tentu kita yang ada di sampingnya, kita yang sedang menemani orang yang sakaratul maut itu tidak dapat melihatnya. Yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya untuk orang tersebut, orang yang sedang nazak, diperlihatkan amal baiknya, diperlihatkan amal buruknya. Maka kalau panjenengan mempunyai cerita, rumah saya paling jauh Ustaz dari Al-Hidayah, sabar. Nah, ini kakek ini paling jauh nggih. Masya Allah. Mungkin nanti kalau panjenengan diperlihatkan, jenengan akan mengatakan, ya Allah, kenapa tidak yang lebih jauh? Ternyata yang lebih jauh ini kulo. 80 km lebih dari Sidoarjo. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kisah tadi ini menginspirasi kita. Sejauh apapun rumah kita, jangan pernah kita ini merasa malas, jangan pernah kita ini merasa takut, capek, karena setiap langkah yang kita tempuh, putaran roda, tetesan bensin yang kita keluarkan, itu betul-betul akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita diperlihatkan besarnya pahala itu, maka kita akan mengandai-andai, seandainya lebih jauh maka akan lebih banyak. Tapi jangan juga Pak sengaja berangkat jam 3 malam putar dulu ya. Brawijaya bolak-balik 3:30 baru masuk masjid. Nggih mboten seperti itu. Nggih, Mbah, mugi-mugi insyaallah semua yang panjenengan tempuh berapapun jaraknya, putaran roda yang kita kayu dari motor kita, sepeda kita, insyaallah itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala kita menghadapi sakaratul maut. Begitupun orang-orang yang sukanya minum minuman keras, orang yang sukanya menterlantarkan sholat, orang yang sukanya menterlantarkan orang tuanya, orang yang sukanya memakan haknya orang lain, orang yang sukanya memakan riba, itu pun akan diperlihatkan. Dan di sebagian riwayat bahwasannya setan bersama iblis di momen-momen terakhir, tatkala orang itu akan berpisah dari rohnya,
betul-betul menggoda, betul-betul menyamar seakan-akan mereka adalah penasihat yang terbaik, sehingga orang yang meninggal ini supaya meninggal dalam keadaan buruk. Sekarang ini lagi rame, Pak. Orang yang meninggal itu dilakban. Ya. Ada diplomat muda yang akan ditugaskan di Finlandia. Tapi ditemukan meninggal dalam keadaan mukanya terlilit lakban. Artinya tatkala seperti itu tentunya tidak ada yang menemani bagaimana dia tatkala sakaratul maut. Apalagi kalau itu dibekam dengan zat kimia kloroform yang biasa digunakan untuk membius orang. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betul kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innalil mauti sakarat. Sesungguhnya setiap kematian itu ada sakarat, ada siksaan-siksaan, ada rasa sakit yang menjadikan orang itu merintih, yang menjadikan orang itu merasa kesakitan. Ini adalah sesuatu yang kita semuanya belum berpengalaman. Akan tetapi kita bisa mengukir, memperjuangkan sakaratul maut kita kelak dengan memperbaiki segala bentuk amalan kita selama kita ini masih mempunyai pilihan. Jadi kalau kita ini malas ke masjid, Pak, jauh, hujan, dingin, musim bededing, tinggal diingat, ini nanti sakaratul mautnya ini baik apa enggak, dilakban apa enggak. Kalau memang kita ingin baik, tentu kita akan mempertahankan meskipun jauh, meskipun dekat. Kita akan berusaha untuk memilih pilihan terbaik demi mengukir sakaratul maut yang akan terjadi kelak. Banyak di antara saudara-saudara kita yang istiqamah membaca Al-Quran, Allah matikan dengan mudah dalam keadaan membaca Al-Quran. Ada yang istiqamah khutbah, menyampaikan ceramah, meninggal dalam keadaan sekarat, dalam keadaan menyampaikan khutbah. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah. Kita yang mempunyai amalan-amalan yang kita sembunyikan, yang tahu itu hanya kita sama Allah, kita berharap tatkala kita meninggal dalam keadaan menunaikan amalan-amalan soleh yang amalan itu kita sembunyikan, yang tahu hanya kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pengajian seperti ini, Pak, sholat subuh berjamaah, itu kan tidak bisa disembunyikan. Amalan itu, Pak, amal perbuatan, amal ibadah, semakin sedikit yang mengetahui, ya, kalau kita mampu menyembunyikannya dari sorotan mata manusia, kita mampu menyembunyikannya dari sorotan kamera, maka nilai tukar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu jauh lebih besar.
Jadi monggo di antara kita ini, monggo siapapun yang mau menyembunyikan amal solehnya, karena terkadang tatkala amal ibadah itu tidak bisa kita sembunyikan, terkadang godaannya itu sangat besar. Artinya untuk memurnikan niat ini ada saja godaannya. Sudah enak-enak niat dengan baik dari rumah, ingin sholat subuh, ingin ikut kajian, artinya menuntut ilmu, sampai serambi masjid ada jamaah yang mengatakan, Masya Allah, sampean ini di antara jamaah yang paling istiqomah. Di dalam hatinya, iya, aku ini paling istiqomah kelihatannya daripada yang lain. Nah, kalau sudah terkena seperti itu, Pak, terkadang itu menganggap dirinya lebih baik daripada yang lain. Maka para jamaah tatkala mendapatkan temannya mau masuk masjid pertama, kedua, keempat, ke-15, ke-16, jangan memuji. Khawatir kalau kita memuji, justru itu yang merusak keikhlasan teman kita. Akhirnya menjadikan niatnya itu tercemari dengan pujian kita. Sudah jauh-jauh dari rumahnya, ingin mendapatkan pahala yang sangat besar, tapi karena lisan kita yang tidak kita jaga, maunya memuji, menjadikan orang itu gede rumongso, merasa paling baik daripada yang lainnya, yang akhirnya berpengaruh pada niat amal baik, amal ibadah yang dia lakukan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِدُ. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. Sakaratul maut itu betul-betul akan datang. Tatkala sakaratul maut itu tiba kepada kita, maka para malaikat itu akan mengatakan, zalika ma kunta minhu tahid. Inilah kejadian yang mana kamu dahulu selalu ingin lari, ingin bersembunyi dari sakaratul maut. Seakan-akan malaikat mengatakan, kamu tidak akan bisa pernah lari dari sakaratul maut. Sekali lagi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mumpung kita ini masih punya pilihan, ayo kita memilih yang terbaik, mengukir nasib kita ke depannya, supaya bisa mengakhiri hidup kita ini dalam keadaan husnul khatimah. Seorang muslim itu akan berbeda dengan orang-orang kafir tatkala menghadapi sakaratul maut. Disebutkan di dalam surah An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqah, wan nasyitati nashṭah, wan nazi'ati gharqah. Allah itu bersumpah demi para malaikat pencabut nyawa yang akan mencabut nyawanya orang-orang kafir dengan sangat kasar. Di sini para ulama, para mufassir memberikan keterangan bahwasannya orang itu kalau tidak beriman, orang itu kalau kafir tidak mau beriman kepada Allah, maka yang datang kepadanya di detik-detik terakhir tatkala akan meninggal itu malaikat-malaikat yang berwajah bengis,
malaikat-malaikat yang hitam wajahnya, yang akan mencabut mereka dengan sangat kasar. Gharqa. Diibaratkan pencabutan kasar, diibaratkan di dalam sebuah riwayat itu kayak kawat yang bersayap yang ditarik sangat kencang dari tenunan benang yang masih basah. Tentunya itu akan banyak yang nyangkut, Pak. Jadi orang-orang yang kafir pasti datang, para pencabut nyawa, malaikat pencabut nyawa itu rupanya hitam, bengis, dan akan mencabut dengan sangat kasar dan keras. Yang paling kecil di sini sinten? Ada yang paling kecil di antara para jamaah? Ayo, Mas, siapa namanya? Malaikat pencabut nyawa siapa namanya? Ayo, Sulaiman. Hah? Jibril. Ya Allah, nah. Malaikat pencabut nyawa itu jangan dikira Israel itu nama satu malaikat, Pak. Israel itu nama korps ataupun satuan malaikat. Kayak angkatan darat. Berapa orang? Ya banyak orang. Kayak Densus 88. Berapa orang? Ya banyak orang. Israel pun menurut para ulama itu namanya satuan. Artinya banyak malaikat yang ditugaskan untuk mencabut. Dan sebaliknya, kalau yang ditarik itu adalah kaum muslimin, orang yang suka sholat berjamaah, orang yang suka berpuasa, orang yang suka menunaikan amalan soleh, wan-nasyitati nashta. Yang dikirim oleh Allah, yang ditugaskan adalah an-nasyita, malaikat-malaikat pencabut nyawa, yang mereka malaikat-malaikat yang sangat sopan, wajahnya itu putih, dan tatkala mencabut nyawa diperintahkan untuk mencabut nyawa itu dengan lembut sekali. Bahkan di dalam sebuah riwayat disampaikan, ibaratnya seorang mukmin, orang mukmin yang meninggalnya masih bisa mempertahankan imannya, yang perbuatan di masa hidupnya itu lebih banyak kebaikannya, maka malaikat yang datang itu adalah malaikat yang berwajah putih, tampan, lembut. Dia akan mencabut nyawa dengan sangat lembut. Jadi sakaratul maut itu tidak perlu ditakuti. Seharusnya temanya tadi itu nikmatnya sakaratul maut. Jadi kalau kita ini suka sholat, istiqomah untuk sholat berjamaah, istiqomah menunaikan perintah Allah, istiqomah menjauhi larangan Allah, kita harus betul-betul yakin bahwasannya nyawa kita itu nanti akan dicabut dengan mudah, semudah kalau kita menarik rambut dari adonan roti yang masih basah. Itu kan ibu-ibu kan terkadang nggawe adonan donat, adonan lumpur, itu kan gak kupluan, Pak. Ada rambut ditarik itu kan gampang. Saking lembutnya, diibaratkan menarik nyawa seorang mukmin yang baik
itu kayak menarik rambut dari dalam adonan roti yang masih basah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di antara para sahabat itu Amr ibn al-As, yang mana tatkala ada orang sakit itu selalu datang, Pak, dan mengatakan, tolong nanti kamu ceritakan tatkala kamu sekarat. Jadi punya kemauan tapi unik. Ya tidak mungkin orang sekarat itu bisa bercerita. Suatu ketika tatkala dia dalam keadaan sakit, Amr ibn al-As dalam keadaan sakit, dan sakitnya parah, di hari di mana dia akan meninggal, datanglah anak beliau bertanya, wahai ayahku, sekarang ceritakan bagaimana orang menghadapi sakaratul maut itu. Maka kata Amr bin As menjawab bertertatih-tatih, yang aku rasakan sekarang ini seakan gunung itu dihimpitkan di atas dadaku, dan aku ini bernapas dengan lubang yang sangat kecil di ujung jarum. Artinya orang yang sakaratul maut itu betul-betul sesak nafas, kayak orang kehabisan nafas, tidak bisa bernafas. Jadi kalau Amr ibn al-As di antara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merasakan seperti itu, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah meringankan kita tatkala mengakhiri hidup kita nanti. Terhadap saudara-saudara yang sudah meninggal, saudara-saudara kita yang sudah meninggal, itu sudah jelas, Pak. Yang belum jelas itu kita. Bagaimana kita nanti ini akan meninggal? Makanya kata Rasulullah, lakinu mautakum la ilaha illallah. Kalau ada saudara kita dalam keadaan ngos-ngosan, nazak mau meninggal, itu kita disuruh nemeni, Pak, Bu. Disuruh mengajarkan la ilaha illallah, disuruh membisikkan, jangan malah takut. Suaminya dalam keadaan kurang sadarkan diri, ngos-ngosan, malah ditinggal, telepon mencari bantuan ambulan tetangga. Tidak. Sabar, temani suamimu, temani istrimu, temani orang tuamu, emakmu, bapakmu. Pak, la ilaha illallah. Rasulullah memerintahkan apa? La ilaha illallah. Jadi pelan, la ilaha illallah. Bukan, ayo Pak yang banyak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Diajak tahlilan namanya itu. Diingatkan, kenapa kok kita disuruh mengajarkan? Karena Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang mampu mengakhiri hidupnya dan kalimat terakhir yang terucap sebelum ajalnya dicabut, mampu mengatakan la ilaha illallah, maka jaminannya adalah surga. Jadi tatkala orang tua kita sudah kita bisikkan la ilaha illallah, orang tua kita sudah bisa la ilaha illallah. Sudah. Jangan diajak ngomong, jangan ditanya-tanya mana petok rumah, mana petok sawah, niku berangkas isine pinten. Itu nanti dia akan jawab. Berarti itu nanti kalau dia jawab
petoke nok lemari ijo. Itu kan berarti ucapan terakhir itu petok lemari ijo. Kita harus ngulangi lagi untuk ngajari la ilaha illallah. Sudah, kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, tinggal diem, jangan diajak ngomong. Dan biasanya Pak, kalau orang meninggal itu normal, kalau orang itu meninggal dalam keadaan penglihatan ataupun matanya itu melihat ke atas seperti ini. Ibu-ibu takut nggak kalau suaminya meninggal dalam keadaan seperti ini? Itu wajar. Jadi suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipanggil oleh beberapa sahabat untuk dibawa ke rumahnya Abu Salamah. Abu Salamah itu salah satu sahabat Rasulullah yang meninggal dalam keadaan seperti ini, Pak, melihat ke atas. Para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, ini kok menakutkan? Matanya ngelihat di atas. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala seseorang meninggal itu datang kepadanya malaikat-malaikat yang akan mencabut nyawanya. Wajar kalau orang itu, kalau mata itu tutabi'u nafsau au ruhau. Wajar kalau orang itu melihat ke atas, mengikuti nyawanya itu yang sedang ditarik. Maka ketika orang itu sudah betul-betul meninggal, kita yang hidup disuruh untuk mengusap, untuk memejamkan matanya dengan ucapan Allahumma gfir lahu warfa' darajatahu. Kalau ketika itu Abu Salamah yang meninggal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menutup, mengusapkan matanya itu dengan membaca Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatahu, yang artinya, ya Allah, ampunilah Abu Salamah ini dan tinggikanlah derajatnya di hadapan. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi jangan melihat saudaranya mau dalam keadaan tabrakan, meninggal di rumah sakit, meninggal di rumah, kalau penglihatannya terbuka lebar melihat ke atas, kita jangan takut, jangan panik, jangan juga kemudian dipoto, share. Itu tadi diusap. Boleh diawali dengan bismillah, tapi ada doanya, Allahumma gfir lahu warfa' darajatahu, diusap. Kalau diusap masih tetap melihat, gimana Bu? Jadi kalau matinya itu barusan, ya, itu mudah. Kalau diusap itu akan kembali, bisa menutup. Tapi kalau tidak ada yang mengusap, sudah lama, 1 jam, 2 jam, mungkin sudah kaku. Jenengan usap begini juga tidak bisa nutup. Makanya biasanya itu kalau dari rumah sakit itu ada kenapa ditaruh solasi, disangkutkan ke bawah, itu mungkin karena sudah kaku. Jadi bukan dikasih tanda Pak, memang sudah kaku. Jadi ini tidak boleh melarikan diri loh Pak, kalau ada tetangganya yang meninggal dalam keadaan melihat ke atas. Justru kita yang mengaji ini yang bertugas. Oh iki tak amal ke hasil aku ngaji. Bismillah. Allahumma gfir lahu warfa' darajatahu. Ini butuh praktek dan butuh korban. Jangan juga waktu pengajian kalau ada saudaranya yang mengantuk diusap,
Allahumma gfir lahu warfa darajatahu. Tidak boleh. Di dalam sabda yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, mautul mu'min bi'araqil jadin. Di antara tanda meninggalnya seorang mukmin yang baik, kalau keningnya itu mengeluarkan keringat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tatkala meninggal ada keringat. Di mana? Di keningnya, Pak. Abdullah ibn Mas'ud tatkala meninggal, para sahabat yang memandikan itu belum mandi saja kelihatan bercucuran keringatnya. Mungkin kalau dalam bahasa kesehatan itu ya, memperjuangkan menahan rasa sakit sampai keringetan. Tapi tidak bisa juga kita berwasiat nanti kalau bapak meninggal cipratono air cek ketok keringetan. Tidak bisa seperti itu. Walaupun orang itu sudah latihan, pokoknya begitu malaikat datang, aku bakal mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tidak bisa, meskipun sudah hafal, meskipun sudah latihan, tapi kekuatan seorang mukmin bisa mengatakan la ilaha illallah. Kekuatan itu dari mana? Kekuatan itu timbul, kekuatan itu diberikan karena keimanannya yang baik dan amal solehnya yang banyak. Kalau tauhidnya baik, tidak dicampuri perbuatan syirik, dia bukan orang munafik, amal baiknya juga jelas, maka insya Allah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ini akan kita alami sendiri-sendiri, Pak. Makanya kalau ada orang tua kita sudah sakit, nemen, nggak usah dibawa ke rumah sakit yang nantinya khawatir dimasukkan ke ICU. Saya tidak tahu prosedurnya rumah sakit Muhammadiyah. Apakah di ICU itu boleh di antara keluarganya itu untuk menemani, mengajarkan, membimbing la ilaha illallah. Ada yang pegawai rumah sakit di sini. Yang jelas kalau jenengan bawa orang tua dalam keadaan sangat kritis ke Siloam, rumah sakit non muslim, dimasukkan ke ICU, itu anaknya, keluarganya tidak boleh menemani. Bahkan di beberapa kasus justru di antara peraturannya, SOP-nya yang ada di rumah sakit itu, mereka menyuruh pendeta untuk mendatangi orang yang sudah dalam keadaan sekarat. Nah kalau yang sekarat itu muslim, ya jangan sampai didatangi oleh pendeta. Itu akan berpengaruh besar bagaimana dia mengakhiri hidupnya itu. Jadi kalau memang dirasa ini kelihatannya masih bisa sembuh, tidak apa-apa, bawa ke rumah sakit. Tapi sudah kelihatan ini sudah sangat seporentah, harapan untuk hidup ini kayaknya sekian persen, sudah boleh bawa ke rumah sakit Islam yang ada fasilitasnya. Kita diperbolehkan menemani orang tua kita tatkala dia masuk di ICU itu.
Dan itu momen-momen terpenting itu kalau kita menemani ibu kita, menemani orang tua kita, orang terbaik yang kita sayang. Detik-detik terakhir itu, Pak. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini tidak tahu kapan kita akan meninggal. Di antara hikmah yang disampaikan oleh para ulama, man 'asha 'ala syai'in mata 'ala syai'in. Barang siapa yang terbiasa melakukan sesuatu, maka kemungkinan besar dia akan meninggal dalam keadaan melakukan sesuatu itu. Kita ini berharap, kalau kebiasaan kita ini sholat duha, kalau kebiasaan kita ini menyembunyikan zikir dengan tasbih yang kita sembunyikan dalam tas kita kayak emak-emak sekarang ini, kita berharap meninggal dalam keadaan itu. Tapi kalau kebiasaan kita itu ya, ngerasani orang, kebiasaan kita itu nggak tahu jam, nggak tahu apa, ngopi wae, cangkruk aja. Jangan sampai ketemu ajalnya dalam keadaan nyangkruk. Siang malam balapan motor. Nah, kebetulan saya semalam itu tidur di atas itu, Pak. Kalau sudah jam 1:30, jam 2 tuh, wah, orang-orang ini. Kebetulan saya habis membaca masalah sakaratul maut. Ya Allah, apa ndak takut anak-anak ini tabrakan sakaratul maut waktu balapan. Yang saya tanyakan, iki nang di bapak nih, orang tuanya kemana? Kok anaknya tidak diarahkan? Anak itu aset kita. Sudah kita didik, kita biayai, kita kuliahkan, kita sekolahkan, tinggal mengarahkan. Jenengan sudah memberikan motor, arahkan anak-anak kita, jangan sampai digunakan untuk main-main saja, untuk bermaksiat. Boleh main tapi yang baik-baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yajidu as-syahid min masil qatli illa kama yajidu ahadukum min masil fursati. Orang mujahid fisabilillah, orang yang jihad melawan musuh di medan perang, yang mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan hartanya, apa itu merasakan sakit tatkala dia mati? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka para mujahidin tatkala meninggal itu tidak merasakan sayatan, tidak merasakan bacokan, kecuali merasakan kayak orang digigit semut ataupun dicubit lunak. Jadi ini jaminan Pak dari Rasulullah. Kalau kita termasuk orang-orang yang terjun membela agama Allah, kan tidak harus di medan perang gitu Pak. Kita membela agama Allah, mempertahankan masjid ini, mempertahankan dakwah ini, mempertahankan agama ini. Kita mengajarkan Al-Quran, kita mengajarkan agama. Mudah-mudahan tatkala kita ketemu dengan sakaratul maut, kita termasuk orang yang berpisah dari nyawa kita, seakan-akan kita ini digigit semut ataupun dicubit ringan begitu saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dapat kita jadikan renungan kita bersama, sehingga kelak kita ini bisa meninggal dalam keadaan mudah, dalam keadaan husnul khatimah.
Sebelum kami tutup, monggo kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Monggo. Nggih, niku riyen. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan Ustadz tadi, kalau orang kritis, kalau bisa jangan dimasukkan ICU. Jadi ini ada seorang alim, sholat, puasa, tapi ketika dia akan meninggal atau sakaratul maut karena usaha keluarganya ingin dia supaya sembuh atau apa, dia dimasukkan ke rumah sakit yang mahal. Ya, rumah sakit yang istimewa lah, khusus itu. Apakah ini nanti yang amalnya yang itu karena orang kalau sakaratul maut biasanya kan tidak sadar. Apakah itu nanti bisa amalnya itu hapus atau karena apa? Karena SOP-nya tadi kan didatangi pendeta. Tuh. Karena saya juga pernah dengar seorang pelacur itu akan masuk surga ketika memberi minum anjing gitu. Itu hasil akhir itu. Yang maksud saya yang tadi itu orang yang alim, yang puasa karena saudaranya ingin yang terbaik tapi dimasukkan ke rumah sakit yang non muslim itu tadi. Terima kasih. Iya. Jadi segala amal itu, segala sesuatu kan tergantung akhirnya. Meskipun sejak awal orang itu sholat Allahu Akbar 4 rakaat khusyuk, tapi di rakaat terakhir sebelum salam dub, ya batal semuanya, harus mengulangi. Artinya sakaratul maut ini penting. Yang saya sebutkan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, orang yang kalimat terakhir tatkala dia meninggal la ilaha illallah jaminannya itu surga. Ini keutamaan. Artinya banyak juga orang muslim itu yang kalimat terakhirnya mungkin tidak mampu mengatakan la ilaha illallah, tapi tidak bisa kita vonis dia itu amal ibadahnya gugur, atau kita vonis meninggal dalam keadaan kafir ataupun nifak, tidak bisa. Yaitu tadi tidak mendapatkan keutamaan, tidak mendapatkan jaminan. Kalau tadi kan dijamin, yang meninggalnya mampu terakhir mengatakan la ilaha illallah, jaminannya itu jannah. Jadi yo kasihan, sekaya apapun, sepinter apapun, segagah apapun, kalau dalam keadaan sakit, itu kan pilihannya itu di tangan yang sehat. Yang sakit ini manut Pak, tinggal disorong saja kok. Maka ikhtiar boleh kita maksimalkan. Di antara ikhtiar yang kita maksimalkan, ya, kalau memang mau sampai detik terakhir, cari rumah sakit yang mempunyai fasilitas, boleh anaknya, boleh istrinya untuk menemani ayah yang sedang sakit, istri yang sedang sakit, bapak yang sedang sakit, ibu yang sedang sakit, itu untuk ditemani dan boleh diajarkan. Kata siapa kalau sudah masuk ICU gak oleh ngajari? Nah, gue pendeta orang ngajari, itu SOP-nya dari mana? Maka kita itu tidak boleh ikut-ikutan. Kalau kita mempunyai rumah sakit, rubah SOP-nya. Mudah-mudahan rumah sakit yang kita miliki ini memfasilitasi saudara atau 1-2 orang
untuk mengawal orang yang sedang sekarat ini. Karena itu waktu yang sangat mahal. Jadi seperti itu. Ya mudah-mudahan kalau orang baik, muslim, amal baiknya banyak. Mudah-mudahan dia meskipun tidak mampu untuk mengatakan, tapi kesadarannya itu masih ada, sehingga mampu mengucap la ilaha illallah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tadi disampaikan, doa menutup muka tadi toh. Iya, berarti anak-anak yang doa dari anak-anak yang husnul khotimah, yang menyampaikan secara husnul khotimah. Cuman yang saya maksud di sini, apabila dia dinamakan anak-anak yang soleh, kriteria apa Pak Ustadz, kalau itu dia dikatakan anak soleh, apa itu penilaian dari Allah atau dari manusia? Itu yang pertama. Yang kedua, apabila dia itu memang anak soleh, terus istrinya, dia menikah, istrinya tidak soleh, apakah bisa dikatakan dia itu anak soleh? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya tadi memang sudah ada jawabannya. Anak soleh, soleha, istri soleha itu kan memang yang pertama itu adalah penilaian Allah. Karena terkadang kita tidak bisa menyimpulkan akhlak seseorang kalau dia itu mempunyai banyak amalan yang dia sembunyikan. Yang jelas, kebaikan seseorang itu akan tertuang pada perbuatannya. Ini isi jahe. Kalau tak keluarkan seperti ini, pasti jahe yang keluar, Pak. Tidak mungkin kopi. Artinya kalau anak kita baik, istri kita baik, itu ada indikatornya. Suami yang baik, suami yang bertanggung jawab, suami yang menemani, istri yang menemani sampai detik-detik terakhir. Jangan hanya mengatakan, pokoknya aku cinta sampai mati, tapi tidak ada buktinya. Jadi tatkala yang saya ceritakan tadi Abu Salamah itu meninggal, orang itu kan geger karena melihat Abu Salamah itu meninggal dalam keadaan melorot seperti ini ke atas. Maka kata Rasulullah SAW di riwayat tadi itu, sudah, jangan gaduh, karena para malaikat itu akan mengaminkan omongan, ungkapan, doa yang kalian omongkan. Kalau kita selaku anaknya, selaku istrinya, selaku suaminya, tidak terima kalau istri kita meninggal, tidak terima suami kita meninggal, tidak terima ibu kita, ayah kita meninggal, kemudian kita protes. Protes itulah yang akan diaminkan oleh para malaikat. Makanya tatkala ada orang meninggal, kita yang berada di sekelilingnya, ucapkan yang baik-baik, doakan, ya Allah terimalah amalnya, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah angkatlah derajatnya. Doa yang baik-baik saja. Anak yang soleh, istri yang soleha, itu tidak bisa sulatan ataupun dikirim ke SMA soleha misalkan, tidak bisa. Kita pengen anak kita soleh, putri kita soleha, istri kita soleha, itu ada andil usahanya kita. Terutama memahamkan dia dalam urusan agama. Kalau anak itu kita pahamkan dari kecil tentang agama, dia akan tahu tanggung jawabnya, dia akan tahu bagaimana mendoakan orang tuanya, dia akan tahu bagaimana hal yang terbaik yang dia lakukan untuk orang tuanya.
Nanti akan kita bikin sesi tersendiri. Bagaimana kita ini untuk membimbing anak kita supaya kelak dia mampu mengkondisikan kita dalam keadaan husnul khatimah, kemudian mendoakan kita tatkala kita ini sudah meninggal. Kita tutup kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair atas nasihat ilmu yang disampaikan kepada kita semua. Semoga ilmu yang disampaikan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita sehingga kita bisa mati dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami sampaikan hasil infak pada pagi hari ini, alhamdulillah infak terkumpul sebesar Rp1.128.000. Saya ulangi lagi, terkumpul infak pagi hari ini sebesar Rp1.128.000.